selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Shalom, selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini, sebelum kita mau melakukan segala tugas dan pelayanan kita maupun tanggung jawab kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan mengarahkan dan membimbing kita di dalam satu hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Di dalam segala kerendahan hati kami Tuhan, kami tetap mengucap syukur kepadamu untuk setiap lawatan Tuhan yang senantiasa Engkau berikan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari baru. Terima kasih untuk sukacita yang baru Engkau tetap berikan di dalam hidup kami lepas pribadi. Saat ini Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu melalui firman-Mu di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala tugas kami, biarlah firman-Mu yang tetap menuntun kami melakukan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan untuk kita di hari ini tertulis dalam Roma pasalnya yang pertama ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang tidak nampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika kita membuka Kidung Jemaat kita, Kidung Jemaat nomor 69, dijelaskan di dalam Kidung Jemaat itu bagaimana Allah berfirman, pada mulanya gelap semuanya, hingga sampai pada mulanya semua telah terjadi, langit dan bumi dan isinya Allah menciptakan dan telah memberkati hingga sampai pada hari yang ke-7. Allah melakukan segala pekerjaan tangannya tentu bukan atas dasar ataupun alasan yang tidak pasti. Dia ingin menciptakan langit dan bumi dengan segala kekuatan dan keilahian yang Dia miliki, supaya manusia yang pertama yang akan Dia jadikan sebagai rekan sekerjanya dapat menikmati apa yang telah Tuhan sediakan. Di dalam nats kita pada hari ini yang mengarahkan kepada kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Berarti di sini kita dapat memahami bahwa tidak dapat semua orang berdalih daripada Tuhan Allah itu sendiri. Di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita diajak untuk dapat mengagumi keindahan alam di sekitar kita. Ketika kita menyaksikan matahari terbit yang memukau, pegunungan yang menjulang tinggi, alam di sekitar kita, sebenarnya kita sedang melihat dan menikmati karyanya. Keindahan dan kompleksitas alam semesta ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan kekekalan keilahian dari Allah itu sendiri tidak perlu diragukan oleh pemikiran semua orang. Ketika manusia berpikir secara rasional, Allah melakukan segala sesuatunya dengan irasional, berarti Allah melakukan semuanya tanpa batas yang menghalangi Dia menunjukkan kekuasaannya. Sekalipun
Tuhan Allah tidak dapat terlihat secara fisik layaknya manusia pada umumnya, tetapi melalui karya-karyanya kita dapat melihat nyata bahwa Allah ada, Allah itu hidup, dan Allah berada di tengah-tengah kehidupan semua orang yang percaya kepadanya. Dan juga kita dapat memahami ternyata di dalam setiap karya yang telah Allah jadikan, keteraturan ini mengimplementasikan adanya suatu perancangan yang begitu luar biasa. Proses pertumbuhan yang begitu unik dan begitu luar biasa, Allah jadikan semua seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu yang menjadi perenungan bagi kita saat ini adalah, sekalipun kita tidak melihat Dia, namun kasih-Nya dapat nyata kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan dalam ciptaannya menyeratkan bahwa tidak seorang pun dapat berdalih, dapat beralasan, dapat memungkiri untuk tidak mengakui dirinya, untuk tidak mengakui kemahakuasaan Allah itu sendiri, bagaimana Ia bekerja sejak hari yang pertama hingga sampai pada hari yang ketujuh Ia beristirahat. Kita diajak untuk lebih memiliki kepada kesadaran adanya kekuatan di balik alam semesta yang sudah Tuhan berikan di sepanjang perjalanan kehidupan semua orang. Ketika kita dituntut untuk memberikan jawaban-jawaban sebenarnya bagaimana tentang asal-usul tujuan hidup hingga sampai pada akhir zaman itu sendiri, kita dapat merasakan, sekalipun kita tidak dapat memahami dan kita tidak dapat mencapai batas pemikiran dari Allah itu sendiri. Tetapi Allah memberikan jawaban lengkap melalui apa yang sudah Dia kerjakan di dalam kehidupan semua orang. Sehingga setiap orang yang melihat dan merasakan tidak lagi memungkiri bahwa itu adalah pekerjaan tangan dari hasil pemikiran manusia sendiri, melainkan pekerjaan tangan Allah yang begitu luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui nats kita pada saat ini, kita diajak untuk menjadi pengamat yang lebih peka terhadap dunia di sekitar kita, sehingga kita boleh memahami bahwa di dalam setiap detik perjalanan kehidupan, Allah tidak pernah lepas tangan. Setiap kali kita mengagumi keindahan alam di sekitar kita, setiap kita menghirup nafas kehidupan yang Tuhan berikan, dan mungkin setiap kali kita merenungi misteri kehidupan ini, kita sebenarnya sedang berinteraksi dengan karya-karya yang sudah Tuhan berikan. Di dalam kehidupan kita mengingat bahwa di dalam dimensi yang begitu besar, bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar pencapaian di dunia yang fana ini, tetapi pencapaian yang mampu kita miliki, kita menghidupi sejak awal mulanya Allah bekerja hingga sampai saat ini, dan hingga pada masa kekekalan itu Dia selalu bekerja bagi orang-orang yang percaya. Dan pada akhirnya semua orang menerima Dia sebagai Allah yang memiliki kekuasaan dan keilahiannya yang tiada batas hingga sampai selama-lamanya. Selamat menjalani aktivitas kita pada hari ini. Biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan, menikmati segala karya yang telah Dia berikan di dalam kehidupan kita, sehingga terpancar kasih-Nya di dalam diri kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kami, Engkau telah menuliskan, Engkau telah merancang semuanya itu, hingga
pada mulanya Engkau merancang kehidupan di dunia ini. Kami percaya di dalam setiap rancangan pekerjaan tangan Tuhan, Engkau tidak pernah lepas tangan, tetapi Engkau selalu turut campur tangan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, tuntun kami, arahkan kami untuk boleh melakukan semuanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.